Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Jadi buat kalian yang masih belum paham tentang bilangan berpangkat kemudian bentuk akar, kalian harus melihat video-video sebelumnya sebelum kalian melihat video yang kali ini. Oke. Nah, untuk kali ini, di video kali ini kita akan membahas persamaan eksponen dan persamaan bentuk akar. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Tentukan nilai X dari persamaan 9 pangkat X plus 2 sama dengan 27 pangkat 3X min 1. Nah, di sini angka 9 dan 27 ini harus kalian ubah menjadi angka berpangkat dulu. Ya. Angka berpangkat dulu yang sama angkanya. Maksudnya gimana? Nah, 9 itu dari 3 pangkat 2. 27 itu 3 pangkat 3. Jadi di sini sama-sama 3-nya. Ya, harus sama-sama 3-nya. Oke. Diulang ya. 9 di sini harus diubah menjadi angka berpangkat. Nah, angka berpangkatnya berapa? 3 pangkat 2. 27 diubah menjadi angka berpangkat juga. Jadi berapa? 3 pangkat 3. Nah, ini kan sudah sama-sama 3-nya. Nah, yang kalian selesaikan hanya pangkatnya saja. Jadi hanya 2 dikali X plus 2 dan 3 dikali 3X min 1. Jadi hanya pangkatnya saja yang diselesaikan. Karena ini sudah sama-sama 3-nya angka di sini. Oke, nah 2 dikalikan X, hasilnya 2X. Ya, 2 dikali X, hasilnya 2X. 2 dikali 2, hasilnya 4. 3 dikali 3X, hasilnya 9X. 3 dikali min 1, hasilnya min 3. Nih ya. Nah, yang punya nilai X digabungkan dengan yang punya nilai X. Yang sendiri digabungkan dengan sendiri, atau yang tidak punya variabel digabungkan dengan yang tidak punya variabel. Gitu ya. Nah, jadi 9X-nya ini pindah ke ruas kiri. Positif pindah ruas ke kiri jadi negatif. Nah, yang 4 pindah ke kanan. Positif 4-nya pindah ruas jadi negatif. 2 dikurangi 9 hasilnya 2X dikurangi 9X hasilnya min 7X. Minus 3 minus 4 hasilnya minus 7. Karena yang dicari nilai X, maka X sama dengan minus 7. Minus 7-nya di sini kan perkalian. Perkalian pindah ruas jadi pembagi. Minus 7 dibagi minus 7 hasilnya 1. Jadi nilai X-nya adalah 1. Oke, seperti itu ya caranya. Lanjut ke contoh kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X plus 2 sama dengan akar dari 8 pangkat X plus 1. Nah, ini 4-nya diubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, kalau misalnya ada bentuk akar seperti ini kan artinya sama aja 8, gini ya. Nah, misalnya ada akar 8. Nah, ini kan sama aja 8 pangkat 1 per 2. Ya. Nah, jadi di sini, ini karena ini ada pangkatnya 8 pangkat X plus 1, jadi akar dari 8 pangkat X plus 1 itu sama dengan 8 pangkat X plus 1 per 2. Nah, 8-nya sendiri diubah menjadi 2 pangkat 3. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 3. Nah, ini kan sudah sama-sama 2. Nah, berarti yang diselesaikan yang pangkatnya aja ya. Pangkatnya saja 2 dikali X plus 2, kemudian 3 dikali X plus 1 per 2. Nah, 2 dikali X hasilnya 2X. 2 dikali 2 hasilnya 4.
3 dikali X. Nah, kalau yang seperti ini yang dikalikan hanya yang pembilang yang atas ya. Penyebutnya nggak perlu dikalikan 3. Jadi 3 dikali X, 3X, 3 dikali 1, 3. Jadi di sini 3X plus 3 per 2. Penyebutnya tetap 2. Nah, kemudian ini kan ada penyebutnya, yang di ruas kiri tidak ada. Nah, supaya penyebutnya hilang, maka harus dikalikan 2. Ini maaf ya, ini 2-nya kelewat di sini. Nah, ini maksudnya dikali 2. Gini ya. Jadi supaya penyebutnya ini hilang, maka harus dikalikan 2. Dikalikan yang sama dengan penyebutnya. Nah, yang dikalikan 2 yang mana? Semuanya. Ini dikali 2, yang ini dikali 2. Ini dikali 2. 3X plus 3 dibagi 2 dikali 2 itu hasilnya 3X plus 3. Sedangkan 2X plus 4 dikalikan 2 berarti semuanya dikali 2. 2X dikali 2, 4X. 4 dikali 2, 8. Nah, ini kok bisa tetap? Nah, ini kan sama aja seperti ini caranya. Dikali 2. Nah, 2 sama 2 bisa dicoret. Berarti tinggal ini aja. 3X plus 3. Itu ya. Nah, sama seperti tadi, X dikumpulkan sama yang X. Nah, 8-nya ini pindah ke sini. 3X pindah jadi min 3. Kemudian 8-nya pindah jadi min 8. Nah, ini maaf ya, ini ketutup. Kegeser. Oke. 4X dikurangi 3X hasilnya di sini aja ya. 4X dikurangi 3X hasilnya X. Nih ya, di sini ya, hasilnya X sama dengan 3 dikurangi 8 hasilnya min 5. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X plus 2 sama dengan akar dari 8 pangkat X plus 1 adalah negatif 5. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi di sini biasanya soal-soalnya berupa soal cerita. Nah, soal cerita terus caranya gimana? Nah, cara-caranya sama seperti sifat-sifat bentuk akar yang sudah kalian pelajari. Jadi di sini hanya perlu keterampilan kalian untuk memahami soal ceritanya. Contoh, di sini Pak Budi mempunyai sebuah kolam ikan berbentuk balok dengan panjang 3 × 3 desimeter dan lebar 6 desimeter. Kolam itu dapat menampung 150 liter. Berapa tinggi kolam ikan Pak Budi? Nah, berkaitan dengan di sini menampung air berarti volume. Volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, yang ditanya tinggi. Berarti ini harus sendiri. P sama L-nya harus pindah ruas. Perkalian pindah ruas jadi pembagi. Nah, jadinya seperti ini. Tingginya sendiri, P sama L-nya pindah ruas jadi pembagi. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik. Ya, liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, oke, tinggal kalian masukkan aja. Volumenya 150, P-nya 3 / 3, lebarnya 6. Nah, tinggal dikalikan. 3 / 3 kali 6 hasilnya 18 / 3. Nah, tinggal kalian sederhanakan. Nah, ini dikalikan yang sekawan, dikalikan 18 / 3. Loh, ini kok nggak ada plus minusnya? Ini plus terus ini kok nggak minus? Nah, kalau yang tadi dikalikan berlawanan itu kalau ada penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau ini enggak, jadi ini tetap. Ya, dikalikan 18 / 3 dibagi 18 / 3. Nah, hasilnya 2700 / 3 dibagi 324 kali 3. Nah, ini dari mana ini? 18 dikali 18, 324. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Nah, ini. Oke, diselesaikan dulu yang penyebutnya. 324 dikali 3 hasilnya 972. Bisa disederhanakan. Ya, bisa disederhanakan dibagi 9.
Ya, dibagi 9. Nih, 2700 dibagi 9. Yang 972 sama, dibagi 9 juga. Hasilnya 300 akar 3 per 108. Nah, bisa disederhanakan lagi. Ya, bisa disederhanakan lagi, dibagi 12. 300 dibagi 12 hasilnya 25. 25 akar 3 ya. Kemudian 108 ini juga sama dibagi 12. Jadi kalau yang satu dibagi 12, yang satunya harus dibagi 12. Pembilang dibagi 12, penyebutnya juga dibagi 12. Itu namanya menyederhanakan. Hasilnya 108 dibagi 12, 9. Nah, sudah seperti ini. Desimeter kubik dibagi desimeter kuadrat, tinggal pangkatnya aja dikurangi. Ya, pangkatnya aja tinggal dikurangi. 3 min 2. Ya, hasilnya desimeter. Kan pangkat 1. Pangkat 1 nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi hasilnya tingginya 25 akar 3 per 9 desimeter. Jadi yang harus kalian pahami dulu adalah soalnya. Jadi ketika kalian sudah paham soalnya, kalian tahu oh ini pakai cara yang seperti apa. Gitu. Ya. Semoga dari video penjelasan ini bisa sangat membantu kalian untuk memahami materi bilangan berpangkat dan bentuk akar ini. Kalian bisa ulangi kembali, melihat, mencermati ya. Kalau perlu dicatat di bukunya dari video yang awal yang tentang bilangan berpangkat sampai video yang terakhir ini untuk bab ini. Nah, semoga bisa membantu kalian untuk memahami materi ini ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.